Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan dengan santai. Like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Hafidah Majida, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang peningkatan sampah saat pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, karena lebih banyak di rumah, pasti teman-teman semua jadi lebih sering belanja online, ataupun memesan makanan atau minuman melalui GoFood ataupun GrabFood. Nah, sadar nggak sih teman-teman, ternyata kebiasaan kita kali ini malah menyebabkan peningkatan dari produksi sampah. Untuk itu, kita akan membahas tentang peningkatan sampah selama pandemi COVID-19. Dan kita juga bakalan nanya dan membahas kepada narasumber kita apakah betul virus COVID-19 ini bisa menular melalui sampah atau tidak. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu Dr. Ihsan. Selamat pagi, Dok. Sebelum kita berbincang-bincang bersama Dr. Ihsan, nantinya akan ada sambutan terlebih dahulu dari pembimbing kami, yaitu Dr. Titik Respati, Dr. Gigi MSCPH. Untuk Dr. Titik, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang akan mendengarkan serial podcast ini. Serial ini adalah hasil kreativitas dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba yang merasakan bahwa COVID-19 tidak saja mempengaruhi masalah kesehatan dan lingkungan secara luas, tetapi juga secara khusus terutama masalah sampah. Saya yakin bahwa semuanya akan merasakan bahwa podcast ini sangat bermanfaat karena semua pemateri adalah para ahli di bidang masing-masing. Selamat untuk kelompok 14 PHCM. I'm really proud of you. Congratulations. Terima kasih untuk semuanya. Selamat mendengarkan. Salam. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Titik Respati atas sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemaparan dan pembacaan CV dari Dr. Ihsan, di mana nama dari Dr. Ihsan ini sendiri adalah Muhammad Ihsan Fatilah yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1991. Dr. Ihsan ini menempuh kuliah S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2009 sampai 2015 dan pernah bersekolah menengah pertama di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan pada tahun 2006 sampai 2009, pernah bersekolah di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Cisauk Jakarta, SMP Negeri 2 Cisauk Tangerang Selatan pada tahun 2003 sampai 2006 dan pernah bersekolah di sekolah dasar di SD Negeri Puspitik Tangerang Selatan pada tahun 1997 sampai 2003. Untuk experience work-nya itu sendiri, pada tahun 2014 sampai 2016, Dr. Ihsan pernah bekerja sebagai konsultasi kesehatan di Nutrifood. Pada tahun 2019 sampai 2020 menjadi dokter umum di RSUD Malingping, Banten. Kemudian pada tahun 2020 menjadi dokter umum juga di Pena 99 Hospital Gunung Sindur, dan pada tahun 2020 juga Dr. Ihsan sebagai dokter umum di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta Pusat, dan pada tahun 2020 juga Dr. Ihsan pernah magang di Kesehatan Fisik Rehabilitasi Medik di RSCM. Nah, untuk sertifikasinya itu sendiri, Dr. Ihsan memiliki banyak sekali sertifikasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saking banyaknya ya dokter. Alhamdulillah. Apa kabar dok? Semoga dokter, keluarga, dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, terima kasih banyak ya dok telah menyempatkan di hari weekend ini untuk meluangkan waktunya dan bisa hadir di acara podcast kami. Nah, baik dokter, di sini saya memiliki artikel
Nah, di sini tuh ada artikel yang memberitakan bahwa ternyata selama pandemi corona itu terjadi peningkatan produksi sampah rumah tangga, Dok. Nah, pertanyaannya, selama pandemi ini kan banyak masyarakat itu melakukan aktivitas yang ada di rumah, jadi lebih ke pembatasan sosial. Pemerintah itu melakukan pembatasan sosial dan juga pengurangan aktivitas sehingga orang-orang itu banyak melakukan aktivitas di rumah seperti work from home. Nah, sehingga sampah rumah tangga itu kan menjadi lebih meningkat. Contohnya tuh karena sampah setelah orang-orang ini tuh suka belanja online atau membeli makanan melalui GoFood ataupun GrabFood. Nah, pertanyaan kami, menurut dokter, dari sampah belanja online itu sendiri, apakah bisa menyebabkan penularan dari COVID-19, Dok? Oke, boleh saya jawab ya, Mbak ya. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Ring Iksan. Jadi pertanyaannya bagus banget ya. Bagaimana sampah yang udah tercipta ya? Karena kan kebanyakan sekarang udah GoFood dan sebagainya ya. Jadi pemesanan yang berupa bentuk barang yang entah itu cair ataupun padat ya, tetap saja kan pasti kita yang megang ya. Jadi yang kita tahu kalau misalkan virus itu jadi yang awalnya dibilangnya droplet lalu berubah lagi jadi airborne. Nah, itu kan masih simpang siur, tapi kan ada beberapa benda yang menempel itu yang kita biasanya ada estimasi waktu di mana virus itu dapat berkembang biak di benda tersebut gitu, dan setiap benda tersebut akan bernilai berbeda waktunya, jadi estimasinya berbeda-beda satu sama lain. Nah, kalau misalkan ditanya adalah bagaimana jumlah sampah yang banyak, apakah akan meningkat si virusnya? Ya otomatis pasti akan meningkat. Namun yang kita perlu pahami adalah bagaimana sampah itu harus dibersihkan gitu. Karena dari banyak orang yang ada di masyarakat Indonesia ini belum paham betul bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar, dan bagaimana cara memilah, meskipun sudah ada namanya protap pemilahan sampah organik dan sampah non organik. Jadi yang perlu kita pahami sekarang adalah bagaimana memilah-milah itu dapat dilakukan secara menyeluruh, karena dengan memilah sampah tersebut maka akan mengurangi estimasi dari penyebaran si virus tersebut gitu ya. Otomatis kan kita cara pemegangan akan berbeda, jadi ada sampah tajam, sampah yang tidak tajam ya, atau cair dan organik dan non organik gitu. Jadi diharapkan sih bagaimana caranya untuk memilahnya itu bisa benar di kedepannya, karena masyarakat awam perlu misalnya edukasi seperti itu sehingga mereka paham bagaimana pentingnya memilah itu, sehingga yang namanya virus yang ada di benda yang mereka pesan itu secara tidak langsung akan mengurangi penyebaran dari virus tersebut gitu. Oke, Dok, bagus banget. Oke, Dok, untuk yang pertanyaan kedua nih, Dok, bagaimana sih solusi dokter untuk mencegah penularan virus COVID-19 melalui sampah? Oke, sama kayak jam pertama ya. Jadi pertama-tama kita harus edukasi bagaimana pentingnya memilah sampah dari mulai non organik dan organik itu sendiri. Selanjutnya benda cair dan benda padat gitu, karena benda cair dan benda padat itu otomatis akan berbeda. Jadi ketika dia memang virus yang menempel di situ, otomatis kan ada estimasi waktu yang perlu kita pikirkan, dan bagaimana cara membersihkan tangan itu paling penting, karena kan kita balik lagi social distancing, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya itu perlu diterapkan. Jadi solusi yang paling penting untuk masalah sampah ini untuk di rumah tangga pastinya harus sedia namanya air mengalir ya, sabun otomatis, dan cara pemilihan sampah yang baik dan benar, sehingga di rumah pun bukan cuma di rumah sakit ya, jadi ada pemilahan tempat-tempat khusus yang mana yang organik, non organik, cair dan istilahnya tidak cair gitu. Sehingga nantinya untuk penanggulangan pembersihannya pun akan berbeda. Cara pemulangannya, cara reuse kah atau enggak, itu akan berbeda di situ. Jadi diharapkan
kita lebih aware masalah seperti itu. Berarti kalau misalnya kita nerima makanan atau belanjaan online, berarti kita tetap harus cuci tangan ya dok ya di rumah untuk meminimalisir dari penyebaran virus COVID-19 itu dari permukaan benda ya dok? Ya, karena kita nggak bisa lihat virus itu ya, kita matanya bukan mata mikroskop, jadi diharapkan kita tetap aware masalah cuci tangan. Nah, cuci tangan juga bukan cuci tangan yang cuma basuh, beres, lap, nggak bisa kayak gitu ya. Jangan lupa lapnya pun harus dicuci ya, dicucinya rutin, tangannya pun harus benar. Karena kita kadang-kadang cuma begini doang, lalu kasih sabun udah beres, sampai sabunnya nggak lepek atau istilahnya tidak lengket di bagian kulit udah beres dianggapnya. Karena itu kan suatu hal yang ya wajar lah ya, memang dalam kategori yang berbeda kita harus memberikan paham bagaimana cara mencuci tangan yang baik, sehingga orang pun akan paham kenapa harus begini, posisi-posisi itu yang sangat penting, karena seluk-beluk dari tangan itu akan mencakupi virus-virus nempelnya di mana. Iya dok. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah dengan cara penyemprotan desinfektan pada barang atau sampah, nah itu tuh efektif nggak sih dok untuk mencegah dari penularan virus COVID-19 ini? Oke, balik lagi, kita kan nggak selalu membawa air, dan ketika air itu tidak bisa tercipta, tidak akan ada yang namanya air mengalir, sehingga si virus ataupun bakteri yang nempel di benda tersebut jatuh ke bawah, mati ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dikategorikan apakah berefek apa tidak, pastinya akan berefek meskipun persentasenya tidak kita berapa persen kan gitu, karena kita tidak bisa melihat apa yang bentuknya kecil banget ya. So jadi mungkin saja persentase itu yang ya kita harapkan itu besar, namun istilahnya pencegahan yang terhadap virus dan bakteri yang lain pun bisa gitu. Jadi bukan cuman hanya virus yang bisa kita tanggulangi, karena namanya virus yang kita perlu ketahui, virus itu dapat dorman ataupun tidur dalam keadaan badannya, kekebalan tubuhnya meningkat ataupun stabil, sehingga tidak akan namanya timbul gejala ataupun timbul keluhan pada orang tersebut gitu. Yang kita harapkan adalah bagaimana komorbid yang lainnya ataupun penyakit penyerta yang lainnya tidak menyertai, sehingga desinfektan itu tujuannya adalah membersihkan kemungkinan dari penyakit yang lain ataupun penyebab lain. Sehingga kalau misalnya ditanya berefek gak, pasti ngefek, cuman tidak secara langsung gitu. Oke. Siap dokter. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya ya dok, apakah virus COVID-19 ini, dia ini dapat bertahan di permukaan benda? Nah, kalau misalkan bisa bertahan di permukaan benda tuh kira-kira berapa lama dok? Karena kan sepengetahuan kami, virus COVID atau virus lainnya ya dok ya, dia tuh kan hanya bisa bertahan hidup ketika dia menempel pada sel inang yang hidup. Nah, kalau benda itu kan benda mati dok dan tidak memiliki sel. Nah, kira-kira virus COVID itu dia bisa bertahan berapa lama sih dok di atas permukaan benda seperti itu dok? Oke, pertanyaan bagus nih. Biasa paling sering ditanya orang awam ya. Jadi banyak banget ya research atau sumber pengetahuan sekarang yang luas banget dibuka jor-joran di bagian sosial media ataupun di jaring sosial yang lainnya. Ya. Betul. Jadi kita perlu pahami betul siapa penyebar si info tersebut ya. Jadi yang saya baca pun banyak istilahnya beda sumber akan beda estimasi hari. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah jadi berapa banyak dan berapa harinya itu. Pastinya kita tidak bisa yang namanya persentasenya 100%, oh 3 hari, oh 2 hari, oh nggak bisa benda mati, oh nggak bisa benda cair. Ya, yang namanya virus, mau bakteri pasti bisa menempel manapun itu. Nah, ketika istilahnya menempel, yang kita lakukan yaitu pembersihannya itu, berapa harinya, bersih tangannya, ya, terus apakah desinfektan, itu sangat berpengaruh pastinya. Jadi balik lagi ketika memang istilahnya ditanyanya
bisa nggak nempel? Ya pasti bisa, karena kan virus itu nempelnya berupa cair ya, cairan yang ada di dalam tubuh ya, kan droplet. Jadi betul. dari bagian hidung, bagian yang lainnya berupa istilahnya ada zat tertentu yang bisa nempel, yang cairan yang keluar itu ya bisa saja nempel di benda apapun itu. Nah, cuman kita harus pahami juga ketika dia nempel pasti kan ada suatu paparan yang lain, yang mana virus juga butuh makanan, butuh yang tadi disebutkan sel inang. Kenapa dia butuh sel inang? Pastinya dia butuh ya makanan gitu, butuh sesuatu hal yang bikin dia hidup. Ketika memang istilahnya tidak mencukupi untuk dia hidup tinggal di situ, pastinya ya harusnya ya tepatnya harusnya itu dia mati ataupun hilang sendiri gitu. Yang kalau menurut saya sebagai istilahnya tenaga kesehatan yang mungkin bisa di lapangannya, pastinya itu akan berpengaruh banget gitu. Meskipun ya balik lagi, kalau misalkan nempel, kita bagaimana penanggulangan selanjutnya gitu. Karena kan kalau misalnya yang paling penting ketika udah nempel ya kita nggak bisa lihat mau gimana lagi gitu kan. Nah selanjutnya ya terserah Anda mau makan langsung makan tanpa cuci tangan, ya pastinya akan tersebar gitu aja gitu. Berarti virus itu bisa menempel, tetapi kalau misalnya kita cuci tangan dengan teratur sebelum kita makan ataupun ngapa-ngapain, itu tuh udah meminimalisir dari penyebaran virus ya dok ya, seperti itu ya dok? Pastinya ya, karena kan yang kita tahu pasti ada oral atau dari luka atau dari yang sesuatu hal yang terbuka atau copy entry-nya ada. Iya gitu. Betul sekali dokter. Bagus banget nih dok untuk tanya jawab kita. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi nih dok, pada pandemi ini kan petugas medis ya seperti dokter yang garda terdepan lah istilahnya yang bekerja di Rumah Sakit Pertamina dan menjadi salah satu dokter relawan COVID gitu ya dok ya. Nah kan dokter itu kan selalu menggunakan APD. Nah kan kita tahu APD itu kan ada level-levelnya nih dok, ada level 1, level 2 atau level 3 seperti itu. Nah kemudian kan ada APD yang dikenakan sekali pakai, terus abis itu kan sudah tidak digunakan lagi dok. Nah berarti kan itu sudah masuk ke sampah medis nih dok. Nah pertanyaan kami dok, kira-kira kemana sih dok pengelolaan sampah APD tersebut yang sudah tidak digunakan lagi? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi banyak orang awam yang mengkategorikan, oh itu APD itu harus lengkap dari atas sampai bawah ya. APD itu harus ditutup semuanya. Nah, itu yang perlu diketahui levelnya, karena nggak semua orang tahu level dari APD tersebut dan belum ada yang ataupun mencerna itu ada yang bisa dipakai lagi nggak sih, karena kan pasti butuh modal yang banyak ya untuk masalah reuse ataupun tidak reuse ataupun tidak diulang lagi pakaiannya. Kalau misalnya diulang, berapa persentase infeksiusnya? Nah iya benar dok. Jadi itu juga harus dipikirkan. Nah jadi pertanyaannya, kalau misalnya ada sampah medis seperti itu, gimana kan gitu? Karena pastinya itu udah dipikirkan ya. Jadi rumah sakit yang saya kerja sekarang, alhamdulillah ada tempat khusus yang memang menangani seperti itu. Jadi nanti di bagian rumah sakitan itu sekian jam akan dikelola. Jadi ada petugas-petugas yang khusus buat cleaning kita bilang, yang datang ke rumah sakit membawa gerobak dan itu semua di plastik kuning ya. Jadi nanti plastiknya itu kurang lebih ada 2 jenis. Jadi nanti ada yang linen kotor ya, ataupun yang benda tajam. Nah sampah ini yang paling sering di rumah sakit, sehingga yang dibuang ya cuma itu aja sebenarnya. Nah yang ketika reuse ataupun APD ya itu kan itu dibagi lagi, jadi 3 kurang lebih ya. Nah misalnya yang pertama, kalau misalkan yang linen kotor doang, ibaratkan ya udah bisa dibuang langsung, nggak usah dipakai lagi ya. Itu semua yang tadi itu dimasukin ke dalam kantong kuning dan semuanya itu petugas ada gitu, dan setiap berapa jam itu di rolling dan itu selalu dibersihkan, sehingga ketika istilahnya resikonya pun akan menurun ya. Di setiap ruangan itu sama,
Jadi ada sistem estimasi berapa jam itu dia harus rolling screening sensitifnya gitu. Terus yang benda tajam sama, jadi ada petugas khususnya, dimana kita tahu ya kalau misalnya benda tajam kita harus pakai box hazard ya, yang mana takutnya nanti ada sumber dari darah ya, ataupun obat-obat yang udah bekas. Nah itu yang bisa menginfeksius dari cairan tersebut gitu, karena kita nggak bisa lihat ya. Dan penyakit orang di rumah sakit pun bukan cuma COVID doang, pasti ada komorbid yang lain. Yang kita takutin adalah bakteri ataupun suatu hal yang lain yang nempel di bagian tersebut, sehingga untuk infeksiusnya akan lebih meningkat gitu. Nah otomatis dia ada benda ada namanya wadah khusus, jadi sehingga tidak bisa keluar si benda tajamnya tersebut gitu, atau kita bilang kotak khusus. Nanti kotak khusus itu akan menahan si posisi dari si benda tajam tersebut. Nah, jadi nanti si petugasnya itu biasanya di rolling, dan biasanya yang saya tahu itu kalau benda tajam itu bisa langsung dikubur ataupun dibakar seperti itu gitu. Tapi untuk masalah COVID ini saya masih belum paham betul untuk masalah tata cara bagaimana di lapangannya ya, karena yang setahu saya itu dikubur sih gitu. Jadi yang benda-benda tajamnya itu nggak kan biasanya kalau benda tajam masih bisa di rolling ya, si gelasnya, si belingnya ibaratnya gitu. Cuma kalau untuk yang sekarang ini kok kayaknya sih nggak mungkin deh. Mungkin digiling dulu terus dikubur seperti itu. Karena kan kalau misalnya tidak digiling ataupun tidak dibentuk berupa serbuk ataupun yang lebih kecil lagi, yang kita takutin malah nusuk dan lain sebagainya. Iya betul sekali dokter. Gitu. Nah yang ketiga itu APD. Nah masalah APD itu kan ada beberapa level yang orang-orang tahu itu hanya level 3, yang mana dari atas sampai bawah putih-putih dok. Ya menggunakan topi kupluk, kita bilang dari atas sampai bawah, bajunya nempel, terus memakai face shield ya, Google ya, lalu pakai N95 nya di double lagi betul ya. Nah terus yang levelnya juga bajunya kan ada 2 ya kurang lebih yang bisa kita pahami betul, berupa gaun ya, yang bisa lepas pasang ataupun berupa baju. Nah, ketika istilahnya semuanya itu pun punya namanya masa kadaluarsa ya. Hands glove itu juga masih ada kadaluarsanya. Nah, itu kita harus pahami. Nah, jadi ketika peningkatan level pun akan berbeda di tempat pekerjaan tersebut. Jadi ada level-level zona kuning, zona hitam, zona merah sampai dengan zona hijau. Nah, itu pun akan berpengaruh levelnya. Jadi levelnya 1 yang zona hijau pastinya dia cuma memakai alat-alat seperti hands glove ya. Terus yang memang umum untuk perlindungan diri sementara gitu ya, tidak sepenuhnya gitu, yang tidak secara langsung ketemu juga pasien gitu. Yang kalau zona kuning biasanya pakai gaun ya, yang mana bisa dilepas pasang, tapi gaunnya pun itu nggak bisa kayak dipakai lagi, dibuang lagi, nggak bisa seperti itu. Jadi setelah pakai biasanya gaun tersebut langsung dibungkus, masukkan ke yang namanya plastik kuning tersebut. Jadi dipakainya cuma sekian jam dan itu pada saat bekerja aja. Dan kalau yang penuh dari atas sampai bawah otomatis ya yang namanya seperti itu kita nggak bisa kemana-mana ya. Dan biasanya untuk pipis kita pasti akan ada namanya popok ataupun jenis wadah buat kita pipis ataupun buang air besar ketika memang dibutuhkan, ataupun kalau misalnya memang butuh banget kayak begitu biasanya kita akan keluar. Nah ini yang kita harus pahami betul, bagaimana perjuangan nakes ataupun tenaga profesional yang ada di lapangan, bagaimana kita harus menahan pipis ya, itu juga akan mempengaruhi namanya jumlah APD gitu. Dan orang-orang yang di luar sana kan nggak pada tahu ya bagaimana sulitnya untuk kita di kehidupan nyata di lapangannya gitu kan. Kita boleh nanya-nanya tapi tidak ada pemeriksaan, belum tentu itu kita senang gitu ya. Jadi pada saat kita memakai APD itu kita tetap harus 8 jam standby
on site gitu kan. Kita nggak boleh kemana-mana, pipis agak susah ya kan. Iya. Ketika pembuangan itu otomatis yang namanya kita nggak boleh kemana-mana, keringat akan berlebih ya. Gitu. Semua APD itu tetap harus dimasukkan ke yang namanya linen kotor gitu. Nah, tapi ada kategorinya ketika memang istilahnya sekarang ada produksi namanya reuse ataupun pengulangan pemakaian ya. Nah, pemakaian pengulangan ini tergantung sama merek ya. Yang rumah sakit saya pakai di sini adalah pemakaian sebanyak 10 kali, dan itu sistemnya adalah disterilisasi, dipanasin lagi sehingga bentuknya itu kain kurang lebih ya. Jadi kain tersebut sebelum dicuci biasanya dipanasin dulu, dicuci lagi, terus dipanasin lagi sehingga nanti benar-benar dianggapnya steril ya. Sekian persen, saya lupa berapa persentase yang misalnya dikatakan sterilnya, cuman itu sudah dinyatakan steril dan bisa dipakai sebanyak 10 kali. Jadi nanti di bagian APD-nya tersebut ataupun di bagian hazmat tadi bajunya itu ada namanya label ya, sehingga label itu akan menunjukkan berapa kali dia sudah dicuci. Jadi setiap kali sudah dicuci akan dirobek. Nah, ketika memang sudah label itu sudah habis, maka harus dibuang, diganti yang baru. Gitu. Tapi balik lagi, kain itu kan pasti akan kotor ya. Dan pasti akan terlihat namanya dekil, kuning ataupun darah bekas seperti itu pasti akan terlihat. Jadi baik lagi keadaan si baju itu seperti apa sehingga masih layak apa enggak, itu yang kita bisa lihat. Gitu. Ketika memang sudah tidak bisa layak dianggap kita pakai ya, jadi mau nggak mau biasanya sih dibuang, diganti meskipun memang belum 10 kali cuci, biasanya seperti itu. Balik lagi karena setiap kualitas kadang-kadang berbeda-beda, dan ketika reuse otomatis linennya akan di tempat yang kuning juga, plastik kuning tapi ada tulisan reuse-nya. Jadi nanti si petugasnya akan mereuse si positionalnya, dan pengambilannya semuanya pakai handscoon, yang mana handscoon-nya itu bisa double ataupun triple, dan setiap pengambilan itu harus ganti lagi. Gitu. Jadi nanti sistemnya akan recycling seperti itu, ada time-nya, dan memang itu siklenya memang seperti itu terus-terusan. Jadi sepanjang shift bisa berapa kali untuk melakukan seperti itu, gitu, untuk menjaga yang namanya kualitas penyebaran si virusnya. Gitu, karena kalau misalnya virus yang kita tahu kan virusnya cuma satu nih, tapi kan kadang-kadang dibilang orang itu mutasi dari virusnya dan sebagainya ya, karena dari virus yang beda-beda itu yang bisa nyebabin, sehingga kita melakukan yang namanya pembersihan secara berkala. Nah, diharapkan ketika kita istilahnya pembersihan secara berkala tersebut, si virusnya tidak bertambah banyak menjadi yang aneh-aneh dalam kategori yang istilahnya bermutasi. Oke. Berarti untuk penggunaan APD-nya itu 8 jam ya dok maksimal untuk tenaga kesehatan pakai? Kalau sebenarnya nggak ada estimasi berapa jam, tapi adalah bagian individual yang pakai. Jadi ketika istilahnya memang kadang kalau waktu saya di ICU itu bisa sampai kita 10 jam, 12 jam karena harus digenjot ya. Dan ketika memang istilahnya di operan, kita nggak mungkin operan pada saat yang zong ya, atau istilahnya amit-amit gitu ya. Jadi ketika memang istilahnya lagi kita butuh emergency case ya, mau nggak mau kita harus turun tangan dulu sampai itu beres. Ketika memang itu belum beres, kita nggak bisa operan gitu. Jadi balik lagi ketika memang ditanyanya itu harus 8 jam atau 10 jam atau 12 jam, kita nggak bisa estimasi seperti itu. Yang kita bisa estimasi adalah kalau misalnya sudah dipakai, ketika kita lepas jangan pernah pakai itu lagi gitu. Karena kalau misalnya kita pakai itu lagi, otomatis tangan yang kita pegang itu udah campur sama yang lain, kita nggak bisa ngelihat secara langsung oh itu ada ini, oh itu ada itu gitu kan, itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau ketika memang sudah tidak bisa pakai lagi menurut kita, misalnya kepanasan atau keringetan ya udah ganti pakai yang baru. Karena kalau misalnya kita harus senyaman mungkin dan tidak merusak yang namanya badan kita sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita badan udah rusak dan kita udah sakit, kita nggak bisa ngobatin orang lebih banyak lagi. Betul. Jadi yang kita harus pahami, kita boleh menolong, tapi jangan sampai kita jadi yang harus ditolong korban. Jadi yang paling penting sebenarnya itu, sehingga untuk pemakaian APD harus garis bawahi bahwa
itu memang harus sesuai dengan jatuhnya tempo. Jadi kalau misalnya nggak bisa dipakai ya udah, jangan dipaksakan untuk dipakai seperti itu. Oke, Dok, aku mau nanya lagi nih. Kan tadi ada APD yang dicuci, disteril seperti itu ya, Dok ya? Kan biasanya kan langsung dibuang gitu. Nah, kan ini baru ya, Dok ya? Maksudnya disterilin si APD-nya tuh, disterilin itu tuh baru. Maksudnya inovasi baru atau itu sudah dari awal pas COVID kemudian dilakukan seperti itu karena untuk mengurangi dari jumlah APD? Kalau yang kemarin sih, jadi waktu pas karena rumah sakit kan nggak semuanya langsung ready for COVID ya. Jadi sekian berapa bulan, kalau 1 bulan apa 2 bulan, saya lupa gitu. Jadi memang kategorinya satu, memang kita mengurangi omset budget ya. Karena ya as you know gitu kan, untuk masalah APD atau hazmat ini bisa beratus ribu ya. Gitu, harganya bisa beratus ribu, dan itu ketika kita kalikan jumlah nakes ataupun tenaga kesehatan otomatis akan butuh banyak ya. Yang mana ini tidak bisa bilang cukup ya, kita harus mencukupi tepatnya. Jadi kadang-kadang kita suka perang sama hazmat nih, jadi hazmatnya belum ada, terus tapi kita harus sudah masuk, shiftnya kita udah mulai, tapi mau gimana gitu kan, hazmatnya tidak ada. Jadi mau nggak mau kita pakai hazmat yang sekali buang, dan itu udah tipis banget, dan itu ya under standar lah ibaratnya gitu. Nah, ketika under standar itu yang kita bikin ya resikonya makin tinggi nih ya, tapi ya udahlah apa daya gitu kan, kita harus menanggung resiko apapun yang buat nolongin di dalam gitu kan. Nah, ketika ditanya itu inovasi baru apa inovasi lama, nah otomatis itu masih baru ya, karena kan COVID ini baru ya gitu, dan nggak semua brand itu ngeluarin hal yang sama gitu. Kalau di rumah sakit ini itu yang saya tahu cuma ada 2 jenis, cuman saya lupa mereknya apa aja gitu. Jadi jenis bahannya pun kurang lebih sama, cuman ada beberapa yang favorit saya bahannya kain, bener-bener kain gitu, jadi bener-bener nggak nembus cairannya. Jadi cairannya karena dia susah banget, ada kayak semacam lilin yang melapisinnya gitu, sehingga ketika kita kena cipratan di dalam ruangan, misalkan kayak bersin ataupun muntah ataupun ya seperti itulah ya dari pasien, jadinya nggak langsung kena papar karena kan dia ada lapis kainnya gitu, atau dibilangnya anti air gitu. Nah, pencuciannya pun nggak bisa langsung air kayak air digosok gitu langsung diajar, enggak. Jadi kita tuh pada saat saya pribadi pas kan setiap habis beres mandi tuh kan pasti harus disebor dulu ya, pakai chambernya. Jadi ada chamber khusus yang nyemprot dari atas, disinfektan. Itu benar-benar nggak langsung nembus gitu. Meskipun kita berasa ada yang tuk gitu ya ibaratnya, tapi itu nggak langsung nembus gitu. Se-complicated itu baju yang kita pakai gitu. Tapi kadang-kadang ada yang beberapa jenis brand yang memang misalnya, aduh masih nembus nih, keringetan juga nompol di bagian bajunya gitu ya, mau gimana gitu. Jadi ya itu yang menurut saya sih inovasi baru, dan itu nggak semua ngeluarin, dan itu bahannya terbatas, stoknya juga terbatas, nggak semua bagian ruangan itu dapat gitu. Tapi yang paling sering itu adalah yang sekali pakai gitu, sehingga itu pun karena sekali pakai otomatis budgetnya kan bisa 50-50 ya, tergantung sama brand ya, balik lagi. Jadi ya udah langsung dibuang gitu. Tapi ya biasanya kalau misalnya yang sekali buang tuh gampang robek sih, karena kan bentuknya dari ini kan plastik, tapi plastik yang khusus juga gitu. Jadi nggak terlalu nyaman buat di kulit sih sebenarnya. Kalau misalnya yang reuse biasanya lebih enak di kulitnya. Karena panas mungkin ya Dok ya, kalau yang sekali itu. Panas banget. Apalagi sekarang kan ada sistem dokternya harus standby di luar ruangan gitu kan. Iya. Betul. Yang harus dipikirkan sih sebenarnya, bagaimana nakesnya itu harus nyaman, pipis di luar pula gitu kan, berapa jam nggak boleh minum, nggak boleh makan kan, karena kalau misalnya kita minum dan makan otomatis yang kita pegang masuk ke dalam ataupun
yang ada di mulut dan sebagainya masuk keluar gitu. Nah, kenapa ya di tempat yang lain gitu ya, kita nggak kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus nahan minum, nahan makan, nahan emosi pastinya. Ya Allah, semoga apa yang dokter kerjakan ini menjadi ladang pahala untuk dokter. Amin. Karena ini tidak semua orang tuh bisa gitu seperti dokter. Karena kan garda terdepan harus menahan segala-gala ya dok ya. Cuman yang harus kita pahami sebenarnya garda terdepan tuh masyarakat sekitar ya. Karena kalau menurut saya kalau misalkan masyarakat sekitar yang memang sudah tidak aware dan tidak istilahnya menjaga suatu keadaan, otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita hanya penyelamat yang terlambat seperti itu gitu. Yang jadi harus kita pahami ya bagaimana mengedukasi orang itu harus paham betul sejauh apa perburukan yang bisa terjadi pada COVID ini sebenarnya seperti itu gitu. Dan seberapa penting kebersihan dari lingkungan, dari cara kita mencuci apapun itu ya, dari mandi, cuci tangan, cuci kaki, itu penting banget. Sejauh itu sih sebenarnya gitu. Cuman ya kita ya sama-sama harus kerja keras sih, karena kan kita dimulai dari negara yang berkembang, mau berkembang menjadi lebih bagus ya mau nggak mau kita harus ada yang pengorbanan. Iya. Tadi dok, kalau untuk APD-nya itu sendiri kan tadinya sudah dimasukkan ke dalam kantung warna kuning. Nah setelah itu tuh diapain tuh dok? Dibakar kah atau dikubur kah? Untuk APD-nya itu sendiri. Jadi yang baju-bajunya. Kalau misalnya di rumah sakit saya kurang tahu secara pasti itu dibakar atau dikubur langsung, itu saya kurang tahu pasti. Tapi yang saya dengar ya itu baik lagi ada yang dibakar, ada yang dikubur, tapi kebanyakan sih dikubur sih, karena kan itu infeksius ya, kita nggak bisa paham betul berapa persentasenya, nggak bisa ngeliat langsung. Jadi lebih baik daripada dibakar, kita juga nggak tahu bagaimana dibakarnya kan, bagaimana apakah dibakar langsung hilang atau gimana, terus apakah ketika asapnya langsung nanti nyebarin. Itu yang saya pikirkan sih, cuman saya nggak bisa jawab secara pasti karena saya bukan ahlinya juga. Jadi saya hanya mendengarkan apa yang memang infonya terdengar, karena saya benar-benar kayak really gitu kan. Saya belum bisa mastiin gitu, cuman yang saya dengar ada yang dibakar, ada yang ditenggelamkan di tanah gitu. Jadi kalau untuk kategori di rumah sakit ini saya masih belum tahu juga. Tapi biasanya sih dikubur. Dikubur ya dok, atau dibakar atau dikubur ya dok ya. Karena yang mau nggak mau ya cuma itu doang. Jadi kan tidak ada sisanya kan. Iya. Diharapkan tidak ada sisanya, tidak terlihat lagi, dan tidak ada yang bakal nyentuh juga sisanya. Betul. Ya, kalau misalnya nah dok, kalau misalnya kan tadi udah dibahas sama dokter, ada yang reduce ya dok ya, sama langsung dibuang gitu. Nah berarti persentase untuk terjadinya penularan untuk yang di-reduce itu apakah lebih besar nggak dok? Karena kan sudah dipakai, terus kan belum tentu juga dicuci atau disterilin, itu kan belum tentu juga si virusnya itu mati, atau memang udah dipastikan benar-benar si virusnya itu udah benar-benar mati dan akhirnya tuh bisa seperti APD yang baru lagi gitu dok. Nah itu saya belum paham betul ya. Cuman kalau misalnya di rumah sakit pasti kan kalau misalnya memang sudah layak pakai, berarti kan ada estimasi persentase berapa persentase yang bisa kita yakini ya. Jadi kalau otomatis ya aman-aman aja harusnya ya, karena pihak rumah sakit kan punya SOP tersendiri ya terkait dengan standarisasi bagaimana kelayakan apa tidak gitu. Jadi ya kalau misalnya memang bisa dipakai pasti layak gitu. Cuma untuk persentasenya saya kurang paham. Cuma kalau misalnya dikatakan layak, insya Allah layak. Karena kalau misalnya tidak layak, pihak rumah sakit pastinya tidak akan melanjutkan pemakaian tersebut gitu. Dan memang yang ketika baju itu udah ada kayak tulisannya bisa dipakai, dan itu ada saya lupa itu kata-katanya apa. Cuma memang disebutkan ini steril sekian persen, dan itu nggak semua
petugas yang bisa bersihin. Jadi nggak semua tempat laundry ibaratnya gitu. Jadi ada laundry khusus untuk masalah seperti itu. Jadi dikirim khusus. Makanya kenapa setiap pemakaian itu nggak bisa setiap hari, oh ini udah beres, nggak bisa langsung diantar. Karena memang ada kategori berapa lama dia harus standby di pihak laundry. Gitu. Jadi setiap hari itu nggak bisa langsung setiap hari di jam segini. Itu belum tentu bekas yang kemarin, bisa aja bekas 2 hari yang lalu, bisa 3 hari yang lalu gitu. Oke. Paham Dok. Sangat ini tuh bener-bener baru pertama kali banget tahu ternyata tuh seperti itu gitu. Ada APD yang bisa direduce, kemudian pengelolaannya seperti itu gitu ya Dok. Nah terus Dok, untuk pertanyaan terakhir nih Dok, menurut dokter apakah pengelolaan sampah saat pandemi ini bisa disamakan dengan pengelolaan sampah saat tidak ada pandemi Dok? Otomatis harusnya sih beda ya, karena kan balik lagi kita kadang-kadang sebelumnya kita nggak aware masalah bagaimana pemegangan sampah ya, pemegangan sampah yang harus kita ganti ke hand glove baru kita pegang yang lain gitu kan, itu berbeda banget sih. Cuman ya balik lagi, edukasi itu sangat penting, bagaimana pemahaman kebersihan ketika pengambilan sampah sampai dengan proses pembuangan itu sendiri juga pasti berbeda gitu, karena kan pemahaman untuk kesananya akan lebih luas ya, lebih dalam lagi gitu, karena kita bukan cuman virus yang biasa aja, tapi virus yang luar biasa yang saat ini lagi ngetren dan kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Nah jadi untuk masalah berbeda pasti akan berbeda sih, jadi orang itu pasti akan belajar bagaimana selanjutnya gitu. Oke dokter, berarti untuk kesimpulan podcast kita hari ini, ternyata yang pertama virus itu dia bisa menular melalui benda atau di permukaan benda, ataupun virus itu bisa menular melalui sampah. Terus yang kedua, ternyata kita semua baru tahu ternyata APD itu orang awam itu kan hanya tahu sekali pakai buang, ternyata tuh enggak ya dok ya? Yeah. Ternyata ada yang bisa direduce dan itu bisa sampai berkali-kali pakai gitu ya dok. Dan tapi juga untuk pensterilannya juga itu harus dengan orang yang khusus gitu. Kemudian yang ketiga itu selalu harus melakukan cuci tangan agar bisa mencegah dari penularan COVID-19. Nah dokter, apa ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang nantinya akan menonton podcast ini dok? Pesannya mungkin pahami betul bagaimana cara penggunaan masker ya. Satu, karena kalau misalnya maskernya terbalik ya, hijau di dalam atau hijau di luar itu akan sangat berbeda. Jadi kalau misalnya hijaunya di dalam, otomatis kita lagi flu ya, sehingga kita tidak mau menularkan yang lain. Oke. Nah, karena yang lainnya mungkin lagi sehat, jadi otomatis kita hijau harus lebih dalam gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu akan berbeda ya. Terus jangan sampai kita ketika memang misalnya batuk, kita pegang-pegang tuh masker, jangan diangkat-angkat gitu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya, aduh turun nih, terus kita angkat, terus kita langsung pegang yang lain gitu kan. Nah otomatis itu yang nempel, virus-virus yang nempel di bagian luarnya itu yang bisa kayak, aduh infeksius sekali gitu kan, gitu. Yang kadang-kadang orang lakukan gitu. Saya pun pernah melakukannya, tapi langsung saya desinfektan gitu kan. Lupa ya dok, kadang suka lupa ya, saking panasnya gitu kan, saking panasnya dari ruangan. Terus bagaimana pentingnya mencuci tangan yang baik. Kita kan udah ada jaringan sosial ya, seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya, yang bagaimana cara mencuci yang baik, 7 langkah atau 6 langkah yang bisa tersebar di luas sana gitu. Itu harus kita pahami betul karena memang penting banget gitu. Terus bagaimana cara mandi ya, cara mandi pun akan berubah ketika memang istilahnya resiko kemungkinan nempel di kulit ya, karena banyak juga yang memang ternyata virus itu menyebabkan seperti herpes ataupun varicella atau seperti timbul vesikel ataupun sejenis dermatitis lah gitu. Itu juga ada gitu, namun memang kecil presentasinya, tapi yang saya lihat di lapangan ada gitu. Sampai akhirnya dia dibilangnya cacar ya memang kayak gitu karena
virus yang namanya virus banyak banget loh. Dan ini kan COVID dimulai dari influenza dan sebagainya ya, gitu. Anosmia dan sebagainya. Itu penting banget. Dan jangan pernah menyepelekan ketika memang ada rinitis ataupun gangguan hidung. Menghidu dan pengecapan itu sangat penting, gitu. Karena itu yang paling berasa banget selain pegel ya, gitu. Selain pegel dan demam itu paling sering sih, gitu. Jadi orang-orang sekarang harus lebih aware masalah bagaimana cara kita bernafas pentingnya, gitu. Kalau misalnya nafas kita sudah tidak bagus ataupun tidak merasa enak, tidak merasa nyaman, otomatis ada sesuatu hal yang kita harus tunggu. Ya, entah itu cara bernafasnya, entah itu dia cara makannya, entah itu bagaimana cara pembersihannya, gitu. Jadi jangan sampai kita beli sesuatu ya cuma karena tren, ya, dan kata seperti ya konsumenis banget kita tingkatin, tapi kita tidak tahu, kita tidak paham bagaimana cara menanggulangi yang memang istilahnya yang harus kita lakukan, gitu. Karena banyak banget faktor yang semakin kesini semakin banyak iklan-iklan yang aneh, dari mulai ini cara bersihin hidung yang bagus dengan merek ini, gitu. Tapi belum tentu itu resepnya bagus. Ya bisa aja dia menjadikan alergi si pasien itu ataupun orang tersebut. Ya jadi harus paham betul apa kegunaan setiap barang yang digunakan. Ya jangan cuma jadi konsumeris. Gitu. Saya harapkan semua orang itu seperti itu. Gitu. Jangan menyepelekan sesuatu hal yang memang harusnya lebih diperhatikan, tapi yang lain malah nggak diperhatikan. Gitu. Jadi kadang-kadang ya suka misunderstanding. Jadi ya itu aja mungkin. Dan pembuangan sampah itu ya benar-benar harus kayak jangan sampai kayak sampah ya udah dilempar. Jangan sampai kayak gitu lagi, karena ya anak muda sekarang yang saya lihat sih ya seperti itu. Jadi kadang-kadang agak-agak miris gitu. Memang sosial media oke ya, tapi ini malah mendingin handphone, buang sampah sana, buang sampah sini gitu. Handphone mahal-mahal tapi kelakuannya kayak begitu ya sama aja. Betul. Ya seperti itulah gitu. Dan jangan sampai nanti CFD-an ataupun berkerumun itu masih kayak not social distancing, karena kita nggak tahu dia itu sebersih apa, tidak tahu ya sebersih dari virus itu apa enggak, kita nggak tahu. Itu bisa jadi dia pembawa yang mana kita tahu sendiri kalau misalnya nempel di manusia bisa berapa hari ya, karena istilahnya meskipun virus itu inkubasi ataupun masa untuk beternaknya itu sebentar ya, tidak seperti bakteri yang harus sekian hari ya baru timbul gejala. Kalau virus berapa hari langsung pemburukan itu wajar gitu. Makanya kita harus aware di situ gitu. Apalagi kalau misalnya jangan sampai kalau misalnya kita tahu nih orang itu udah pernah keluar dan baru keluar atau enggak ya, itu tapi dia belum ada 2 minggu ya ibarat gitu, belum ada memastikan dia itu aman 100% di luar atau enggak gitu. Kadang-kadang kita suka ya memang nggak tahu kan, ibaratnya orang itu nyebutin ini gue baru keluar gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kan ya mau gimana lagi gitu, kita harus kayak ya udah jaga jarak ya, jangan langsung kita bicara langsung gitu tanpa ada masker ya, karena masker itu perlindungan buat kita, bukan buat orang lain doang gitu. Terus dok, aku mau nanya, kan kalau kita nih kan suka makan, kan awal misalkan kita gunain masker jam 8 pagi pas saat keluar rumah gitu dok, terus kita makan. Nah pas kita makan kan otomatis kita buka nih maskernya, maksudnya terus orang-orang biasanya juga udahlah taruh aja sembarangan kayak gitu kan dok. Nah itu tuh sebaiknya si masker yang udah kita gunain itu lebih baik dibuang aja terus kita gunakan yang baru, atau ya udah gak apa-apa dipakai aja gitu kan, biasanya kan orang-orang awam seperti itu gitu loh dok. Ya jadi kalau untuk masalah kayak gitu harusnya sih mendingan dibuang ya, karena untuk penyimpanan itu akan berbeda ya. Jadi gini, saya punya contoh ya. Jadi ini masker nih ya, kadang-kadang kita ya udah ini kita tutup, lipet taruh di kantong ya kan, ada yang kayak gitu kan, ada yang lipet di kantong, ya udah di kantong nih tapi dengan posisi seperti ini. Nah belum tentu kita tangan itu bersih ya, belum tentu bagian dalamnya pun bersih, kita nggak tahu ya. Tapi itu yang kita tahu adalah itu sudah kita pakai ya. Bisa jadi di sini ada lipstiknya, bisa jadi ada makeupnya ya kan, di dalam itu kita nggak tahu ya. Jadi diharapkan mendingan ganti aja gitu, karena kita nggak tahu ya, kita nggak bisa lihat gitu.
Jadi lebih baik kita punya safety si masker itu di bagian plastik yang memang khusus, kita cuma ngambil udah tutup gitu. Jadi ya lebih baik seperti itu. Karena ya mungkin pernah lihat juga kenapa kita nggak boleh pakai yang model kain ya, karena kan memang ketika kita batuk masih keluar gitu kan. Kalau ini ya insya Allah sih enggak gitu. Cuman ya cara pelipatan ketika memang istilahnya mau dipakai ulang pun jangan lupa hijaunya tetap ada di luar ya, dilipat dan ini posisinya lurus aja gitu. Oh, oke. Kita nggak boleh nutup kayak gini ya. Ini misalnya biasanya kan langsung ditelungkupin aja. Nah itu kan hijaunya begini ya udah kita telungkupin aja, yang penting yang di dalam udah aman gitu kan. Ya siapa yang nyangka gitu kan, bisa aja kan virusnya kemana-mana gitu kan. Jadi mau nggak mau kita tetap mau lipat, ya lipatnya ya yang benar gitu. Even ini yang bentuknya harus kita patahin ya, si kawatnya kita bengkokin ya, tetap kita harus bengkokin kayak gini G4 terus taruh. Jangan diapa-apain lagi gitu. Jadi ibaratnya kalau mau diapa-apain kayaknya nggak butuh, ya udah tutup aja kayak gini ya. Ini kan udah tutup nih, tapi ya memang sih agak kebuka lagi sini. Cuman ya lebih baik sih diganti aja lah, udahlah gitu kan. Daripada istilahnya harus dirawat sekian hari, sekian bulan gitu kan. Soalnya beberapa kategori yang beberapa hari kategori ada yang COVID sampai pulang juga, ya udah dipulangin aja gitu kan. Ya mau gimana lagi, nggak ada keluhan, klinis oke, lab oke, ronsen oke, semuanya oke, tapi masih positif, mau gimana gitu kan. Nggak mungkin dia harus bayar sekian juta lagi buat dirawat dan sebagainya, masih banyak orang yang butuh tempat perawatan ya. Gimana kita harus pulangin. Dan yang protap yang Kemenkes sekarang juga kan 10+3 itu harus keluar gitu. Jadi mau nggak mau yang itu harus pahami. Oke. Terus Dok, kalau misalnya nih kita kan dari luar terus pulang ke rumah mandi kan, nah itu tuh misalkan kita pakai mandi air hangat sama mandi air dingin, itu tuh kalau mandi air hangat itu lebih mensterilkan badan, ada yang kayak gitu nggak sih Dok? Atau mau mandi pakai air apa aja ya udah sterilin badan kayak gitu? Tapi jadi kalau misalnya mau mandi air hangat atau air dingin sama aja ya semuanya, cuma bedanya adalah ke kulit. Jadi semakin kita kena paparan yang panas ataupun semakin terlalu dingin, itu pun tidak bagus di kulit. Ketika memang misalnya terlalu dry atau terlalu berminyak, otomatis itu ada peningkatan khusus terhadap yang namanya infeksius ataupun rusaknya jaringan di bagian kulit gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah nih, oh ya udah kita pakai air panas aja. Kalau misalnya air panas kita kuat gak kulitnya? Kalau misalnya tiba-tiba dia terlalu kering, ya itu juga akan merusak. Jadinya nanti ada pot di entry ataupun pintu masuk untuk si virus tersebut gitu masuk gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ya pakailah memang dibutuhkannya gitu. Jadi bukan berarti harus air hangat, nggak harus air dingin, nggak. Cuman adalah bagaimana itu ngefek di bagian tubuh kalian masing. Karena berbeda-beda ya. Rambut itu nggak boleh langsung kena terlalu panas ya, karena bisa akan nyebabin rontok dan hormon juga akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh banget gitu. Jadi ya pahami badan masing-masing itu kayak gimana, karena karakternya akan berbeda. Di situ yang kita harus bagaimana pentingnya cara ngebersihinnya pakai apa, ya itu kita yang tahu sendiri, karena setiap orang akan berbeda. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Tidak terasa waktu kita udah di penghujung acara dokter, dan terima kasih kepada Dokter Ihsan atas waktunya. Semoga penjelasan dari dokter bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya guys, jangan lupa saksikan podcast kami selanjutnya bersama Dokter Maya selaku dosen dari Fakultas Universitas Islam Bandung yang akan membahas tentang COVID triase, dan bersama Bapak Satori yaitu Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat selaku Dekan dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung yang akan membahas tentang pengelolaan sampah. Semoga video dari kami bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya guys untuk video kita. Terima kasih banyak. Bye. We can change the world with our two hands. We can change the world with our own hands. Just for tomorrow.
Hai, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Berlanjut ke podcast seri ketiga, Solusi Sampah Medis bersama Dr. Maya.